Sidang jemaat pada hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita sehingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kami mengajak untuk jemaat yang mengadakan ibadah di rumah untuk mengikuti sesuai dengan liturgi ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita membuka ibadah kita dengan doa, kita mau mengangkat pujian penyembahan yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita mulai datang ibadah Tuhan yang kudus. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau.
Allah yang kami sanjung tinggi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menyembah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Di mana pada pagi hari ini Engkau telah tentukan kami untuk kami boleh datang beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang ambil bagian setiap pelayanan anak-anak-Mu yang ambil bagian Tuhan. Baik pemimpin pujian, pemain musik, bahkan siapapun Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara dalam setiap ibadah kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus satu tujuan kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang hidup. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Sinti yang telah memimpin kita di dalam dan datanglah ke bait-Nya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan."
larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan disusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan diterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang-balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Amin. Kembali memuji Tuhan di dalam buku nyanyian hidup yang kekal halaman 56, dalam hatiku ada gemah. Iman kepada Tuhan. Mari kita mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan di dalam buku nyanyian hidup yang kekal, halaman 83, Intan dan Permata. kepada Bapak Dipuing untuk memimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan lewat hidup dan kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini dengan doa syafaat. Namun sebelum lebih jauh kami berbicara kepada Tuhan dalam bentuk doa yang hamba akan naikkan pada hari ini. Kuduskan dan sucikan diri hamba-Mu, agar doa-doa yang keluar lewat lidah dan perkataan hamba-Mu berkenan kepada Tuhan. Tuhan menyendengkan telinganya dan Tuhan menjawab setiap doa yang keluar lewat lidah dan perkataan hamba-Mu ini, Bapa dalam surga, kesempatan pertama kami berdoa secara khusus untuk kesehatan yang kami miliki. Di tempat ini ya Tuhan kami boleh ada dan kami merasa bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena sampai saat ini kami telah dibantu oleh Tuhan, kami telah disehatkan oleh Tuhan. Akan tetapi ya Bapa, mungkin ada saudara-saudara kami yang mereka tidak beruntung, bahkan kurang beruntung dalam hal kesehatan. Mungkin mereka ada berada di rumah sakit, mereka berada di rumah-rumah tempat mereka. Biarlah pertolongan daripada Tuhan di dalam Yesus Kristus menyembuhkan mereka semua ya Tuhan.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa lewat upaya dan usaha yang kami lakukan, setiap pekerjaan yang kami lakukan, terutama pekerjaan-pekerjaan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk iman serta keyakinan yang kami miliki. Sesungguhnya kami ini manusia yang sudah barang tentu memiliki kelemahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, setiap kelemahan yang kami miliki pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami, sehingga iman dan keyakinan kami semakin baik dan baik adanya. Jika ada roh-roh pengganggu, upaya-upaya manusia yang berupaya untuk merongrong iman kami, yang membuat iman kami semakin lemah, di tempat ini ya Tuhan, hamba-Mu tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki iman yang baik. Kami juga berdoa untuk para pekerja gereja, mereka yang berstatus sebagai pendeta, mereka yang guru-guru agama, penginjil, badan pimpinan jemaat, badan pimpinan daerah, badan pimpinan pusat yang ada di gereja PPK. Mohon pertolongan daripada Tuhan ketika anak-anak ini melakukan pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan dapat berbuah dengan baik ya Bapa. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh karena pertolongan daripada Tuhan semata. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus ya Bapa, untuk bangsa kami, untuk negara kami. Kami rindu kalau negara kami ini semakin baik adanya. Dan pada saat ini pun pemerintahan kami menghadapi satu masalah, terutama masalah virus COVID-19 yang sekarang melanda dunia. Ada banyak upaya yang mereka lakukan, ada banyak usaha yang mereka lakukan agar virus atau COVID-19 ini bisa hilang di muka bumi ini ya Bapa. Oleh sebab itu hamba berdoa, berikan hikmat, berikan kemampuan kepada mereka semua, agar apa yang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, sehingga mereka bisa melakukan dengan baik pula oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Kami rindu negara kami ini bisa berjalan dengan baik. Kami rindu negara kami ini bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya ketika belum ada virus ini Bapa. Berkati tanah kami, berkati udara kami, berkati air kami. Udara yang kami nikmati pada saat ini sesungguhnya bersumber daripada Tuhan. Dan hamba berdoa, oksigen yang begitu gratis daripada Allah kami nikmati pada saat ini, dan Tuhan terus menambah-nambahnya. Demikian halnya dengan tanah yang kami upayakan sebagai penduduk daripada bumi ini. Tuhan memberkati tanah itu, agar ada tanaman yang bisa tumbuh secara lebih baik, oleh karena ada unsur hara yang boleh dinikmati oleh setiap tumbuhan. Kemudian perairan di laut menghasilkan makhluk hidup yang ada di laut, yang kami nikmati untuk hidup jalannya kehidupan kami ini Bapak. Bapak, ini dua syafaat yang kami sampaikan di hadapan, dan sesungguhnya syafaat ini kami sampaikan lewat Putra-Mu yang terkasih, yakni Tuhan Yesus, yang kami imani sebagai Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut dengan pujian penyembahan yang mengatakan dengan sayang.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, sampai pada minggu ini kita belum bisa mengadakan ibadah raya di gereja karena masih ada peraturan protokol kesehatan dalam menyikapi dampak daripada virus corona ini. Namun pada hari ini saya berharap Bapak Ibu tetap sabar mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 19. Saya akan membaca ayat 13, ayat 17, kemudian ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan pada hari ini di ayat 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Kemudian di ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan lenyap. Kemudian ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Amin. Demikian pembacaan nas firman Tuhan pada minggu ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di pembacaan ayat firman Tuhan hari ini kita menemukan ada dua nama kota yang disebut, yaitu kota Sodom dan Gomora. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, kota Sodom dan Gomora telah dikutuk oleh Allah dan dibakar oleh Allah dengan api Allah yang diturunkan dari surga atau dari langit oleh Allah. Saudara, mengapa Tuhan pada saat itu mengutuk dan kemudian membakar kota Sodom dan Gomora? Perlu saya beritahukan kepada setiap jemaat Tuhan, penduduk kota Sodom dan Gomora pada waktu itu telah melakukan berbagai-bagai kejahatan sampai membuat masyarakat di tempat lain komplain dan merasa resah. Banyak orang mengeluh tentang kejahatan yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom dan Gomora. Saya bisa menyebutkan beberapa jenis dosa yang dia lakukan, dan meskipun di dalam pembacaan ayat firman Tuhan tidak disebutkan ini, tapi saya yakin inilah merupakan dosa yang mereka lakukan. Di antaranya adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, korupsi, ketidakadilan, penyembahan kepada berhala. Ada lagi dosa-dosa lain yang mereka lakukan. Bahkan dosa yang paling jahat di hadapan Tuhan pada waktu itu adalah sodomi. Maka kota itu disebut kota Sodom karena penduduknya melakukan sodomi, di mana di situ ada perzinahan, ada percabulan, hubungan seks sejenis, hubungan seks yang tidak wajar antara laki-laki dengan laki-laki lain. Itu bukan dilakukan oleh satu dua orang, tetapi sebagian besar penduduk itu melakukan seperti itu. Mereka mencintai sejenis dan mereka melakukan hubungan sejenis antara laki-laki dengan perempuan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kelakuan mereka seperti ini adalah seperti binatang. Itulah sebabnya pada waktu itu Tuhan membakar penduduk kota Sodom dan Gomora. Ini yang menjadi alasannya.
Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema api Tuhan membakar Sodom dan Gomora. Saudara, bagaimana caranya agar selamat dari api Tuhan? Supaya api Tuhan itu tidak membakar. Saya hari ini mau menyampaikan sekurangnya ada 3 cara. Yang pertama, meminta penyelamatan kepada Tuhan melalui doa. Meminta penyelamatan kepada Tuhan melalui doa. Kita bisa membaca di Kejadian 18 ayat 16 sampai ayat 33. Di situ kita melihat bahwa Abraham ketika mengetahui bahwa kota Sodom dan Gomora akan dibakar dan sementara keponakannya Lot ada di sana, maka dia berdoa kepada Tuhan. Kalau ada 50 orang yang benar di hadapan Tuhan di kota Sodom dan Gomora, Abraham ingin supaya Tuhan tidak melakukan pembakaran itu. Sampai permintaan yang terakhir, kalau ada 10 orang tidak melakukan kejahatan, maksudnya ada 10 orang yang hidupnya benar di kota Sodom itu, maka Abraham berdoa supaya Tuhan jangan membakarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata di kota itu tidak sampai 10 orang yang hidupnya benar. Hanya 4 orang, yaitu Lot sekeluarga. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa Abraham berdoa. Sebenarnya Abraham berdoa kepada Tuhan agar Allah menyelamatkan keluarga keponakannya, yaitu Lot. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya karena tidak sampai 10 orang yang benar di hadapan Tuhan di kota itu, maka kota itu dibakar oleh Tuhan. Saudara, tetapi Lot selamat oleh karena permohonan doa yang disampaikan oleh pamannya Abraham. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 19 ayat 18 sampai ayat 23, di situ Lot kembali berdoa. Dia meminta agar malaikat yang mendatangi dia pada waktu itu untuk supaya dia sekeluarga jangan lari di pegunungan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi Lot meminta agar mereka diizinkan untuk lari di sebuah tempat, yaitu yang bernama Zoar. Itu satu kota kecil yang dekat dari situ. Nah, saudara, di situ Lot berdoa. Nah, untuk mengabulkan permintaan mereka, maka pada akhirnya doa Abraham, doa Lot pada waktu itu dikabulkan oleh Tuhan. Terbukti pada waktu itu juga di mana Tuhan mengutus ada 2 malaikatnya untuk menuntun dan menyelamatkan Lot keluarga dari api itu. Saudara, untuk menyelamatkan orang percaya dari bahaya, dari sesuatu yang bisa mengancam kehidupan orang percaya itu, Tuhan selalu memakai orang lain. Saat-saat menghadapi sebuah tantangan yang mengancam kehidupan umat Tuhan, tak kala kita berdoa meminta pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan, Tuhan selalu mengambil sebuah tindakan. Dan kadang dia harus mengutus malaikatnya, atau dia harus menggerakkan orang lain untuk menyelamatkan orang-orang percaya itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saat menghadapi ancaman dan bahaya, penting sekali kita berdoa meminta penyelamatan dari Tuhan. Jadi oleh karena itu, apalagi di musim pandemi ini, sampai sejauh ini pandemi masih merajalela dan masih banyak orang yang terpapar. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti berdoa. Meskipun ada orang pada saat sekarang ini mengatakan bahwa
Tuhan sudah tidak lagi mendengar doa hamba-hambanya. Saya tidak yakin bahwa Tuhan tidak mendengar doa, karena mereka berbicara seperti itu karena di Jawa ada beberapa pendeta yang terpapar oleh virus corona itu lalu meninggal dunia. Lalu mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi mendengar doa umatnya. Saudara, saya tidak sepaham dengan pendapat itu. Karena yang pendeta yang meninggal dunia itu baru hanya beberapa orang. Saya pikir mungkin tidak sampai 10 orang yang di Jawa itu. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan sampai hari ini masih mendengar doa kita. Kita tidak boleh putus berdoa untuk meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita terbebas dari virus ini. Jadi berdoa meminta penyelamatan dari Tuhan melalui doa merupakan hal yang sangat penting, dan itu yang dilakukan oleh Abraham dan juga oleh Lot pada waktu itu. Kemudian cara yang kedua mau menurut. Kita perhatikan di ayat yang ke-17 di dalam bagian firman Tuhan ini. Sesudah 2 orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dua malaikat itu menyuruh Lot dan keluarganya segera keluar, meninggalkan kota itu dengan berlari, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun. Ini sebuah aturan yang harus diikuti oleh Lot sekeluarga. Jadi harus berlari, bersegera, harus cepat, tidak boleh berlambat-lambat untuk menyelamatkan diri dari api Tuhan. Karena Tuhan akan membakar kota itu, dan itu tidak bisa ditunda lagi. Sudah tinggal beberapa menit lagi. Jadi Lot sekeluarga disuruh berlari, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan itu. Saudara, ini menunjukkan bahwa itu berbahaya bagi mereka. Apa yang kita lihat? Kita melihat Lot mau menurut, tetapi istrinya tidak mau menurut, melainkan menoleh ke belakang. Dan akhirnya saudara-saudara, istri Lot menjadi tiang garam. Itu yang kita lihat di ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kita bayangkan Bapak Ibu, yang melarang mereka menoleh ke belakang itu adalah malaikat atas perintah Allah. Tapi mereka ternyata istri Lot tidak taat, tidak mau menurut. Akhirnya dia tidak selamat, dia menjadi tiang garam. Yang selamat adalah Lot dan 2 orang anaknya perempuan, karena mereka menurut. Saudara, kalau mau selamat, untuk mau menuruti anjuran dan aturan main, maka dia akan selamat. Itu adalah protokol yang ditentukan oleh Tuhan pada waktu itu. Jangan menoleh ke belakang dan harus berlari dengan segera. Jangan berhenti dimanapun, harus sampai kepada titik yang ditentukan oleh Allah. Itu protokol. Akibat tidak menurut, maka istri Lot menjadi tiang garam. Istri Lot sudah dibilang, sudah diberitahu, tetapi masih ngeyel. Dia ngeyel. Akibatnya dia tidak selamat. Seperti itulah yang terjadi sekarang di musim pandemi ini. Banyak orang ngeyel, dilarang jangan mudik, tapi mereka masih melakukan berbagai cara supaya mudik. Dilarang berkerumun, tapi mereka masih berkerumun, dan lain sebagainya. Disuruh pakai masker, tapi tidak pakai masker. Apa yang terjadi?
yang terinfeksi virus corona itu dalam 2 minggu terakhir ini terus bertambah dan meningkat karena tidak mau menuruti protokol yang ditentukan. Itulah saudara-saudara menjadi sebuah karakter beberapa orang selama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan memberikan aturan supaya kita selamat. Tuhan memberi aturan kepada kita, bisa melalui malaikatnya, bisa melalui orang lain, bisa melalui pemerintah. Siapa saja orang yang dekat dengan kita, yang mengingatkan kita supaya kita selamat dari bahaya, itu harus menjadi pusat perhatian kita. Dan saudara, cara yang kedua, kalau kita ingin selamat dari bahaya adalah mau menurut. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi umat yang baik. Menjadi umat yang baik. Lot sekeluarga, ya, mereka adalah keluarga daripada Abraham atau keponakan dari Abraham. Saudara, Abraham berbicara kepada Tuhan agar Tuhan mau menyelamatkan orang benar di dalam kota itu, di dalam kota Sodom dan Gomora itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, hanya 4 orang, yaitu Lot sekeluarga yang Tuhan mau selamatkan. Maka Tuhan mengirim 2 orang regu penyelamat, yaitu malaikatnya. Karena Lot dan keluarganya adalah orang benar dan tergolong sebagai umat Tuhan, maka hanya dia sekeluarga yang diselamatkan dari api Tuhan itu. Karena yang lain hidup di dalam dosa, mengeraskan hati, tidak mau hidup di dalam kebenaran. Lot berjumlah 4 orang yang tergolong umat Tuhan, maka dia diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup benar dan menjadi umat Tuhan yang benar, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala bahaya yang mengancam kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahaya itu selalu ada, dulu, sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Ada banyak bahaya yang bisa mengancam kita. Bahkan di Alkitab telah dinubuatkan akan terjadi kejadian-kejadian dahsyat di muka bumi ini di akhir zaman ini. Itu adalah satu bahaya yang mengancam seluruh umat manusia dan terutama orang percaya. Tapi selalu Tuhan hadir di sana untuk menolong. Selalu Tuhan memperingatkan kita. Selalu Tuhan ingin supaya kita bisa menghindari hal-hal yang membahayakan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki hikmat dari Tuhan dalam menyikapi setiap permasalahan kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu pada hari ini saya berharap kepada semua orang-orang Kristen, terutama jemaat PPIK Immanuel Senakin, dan siapapun saudara-saudara yang percaya Tuhan yang ada di sana, kita harus mengikuti protokol dan ingat Tuhan masih peduli, Tuhan masih memperhatikan kita, dan Tuhan akan terus menolong kita. Dan jangan lupa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mau menurut kepada Tuhan. Apapun peraturan-peraturan yang baik demi keselamatan kita di dunia ini, kita harus memperhatikannya sebagaimana yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, beriman dan mau menurut aturan-aturan main yang ada. Dan inilah bagian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi manusia-manusia yang baik, yang benar, yang menjauhi kejahatan atau dosa-dosa, supaya kami tidak
dikutuk oleh Allah supaya Tuhan tidak mengutuk kami. Dan dalam hal ini biarlah kiranya Tuhan memampukan kami untuk mau menurut, mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan supaya kami menjadi umat Tuhan yang benar, yang senantiasa bersandar kepada kekuatan Tuhan, dan supaya kami sebagai umat Tuhan juga harus berhati-hati dan berhikmat untuk menghadapi, menyikapi seluruh permasalahan yang terjadi di dunia ini. Berkati umat-Mu hari ini, jemaat PPIK Immanuel Senakit. Jauhkanlah kami dari paparan virus corona ini, dan selamatkan kami, beri umur yang panjang kepada kami, dan bebaskanlah kami, bahkan dunia ini, dari virus ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya tidak percaya bahwa firman Tuhan ini pasti akan memberikan kekuatan kepada kita dan memberkati hidup kita. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu berupa uang persembahan. Kita kembali mau memuji Tuhan di dalam buku Nyanyian Hidup yang Kekal, halaman 165, Tabur Pagi Hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, siang ini kami boleh mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah yang kami lakukan
sehingga kami merasakan pimpinan dan berkat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan menyerahkan uang persembahan kepada-Mu ya Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikan persembahan. Engkau berkati segala usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan, Engkau jadikan berhasil dan beruntung. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit bagi mereka. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apa yang mereka kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Bapa, kami serahkan uang persembahan ini ke dalam tangan-Mu lewat perbendaharaan di rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati para majelis yang mengelola keuangan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan uang persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Markawi yang telah memimpin kita di dalam doa persembahan. Kita akan menerima doa berkat oleh Gembala Sidang. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, puji Allah pohon berkat. Atas penyertaan-Mu, berkat pertolongan-Mu kepada kami melalui ibadah yang kami lakukan pada minggu ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan menuntun kami, menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan berikut ini ya Tuhan, kami akan menyelesaikan rangkaian ibadah kami hari ini. Saudara-saudari kami yang sudah mengikuti ibadah ini di rumah, kiranya diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan iman mereka dikuatkan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya berkat penyertaan pimpinan dari Allah Bapa, kasih karunia, anugerah dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Amin.